Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan yang kudus. Kalau hari ini minggu terakhir kita di bulan Januari, berarti kita sudah melewati semusim dalam tahun 2023. Sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sampai hari ini kita diberi kesehatan, selalu diberi sukacita, Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita pujikan pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Amin. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kita angkat sama-sama tangan kita. Lebih luas, begitu besar kasih-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, oh, haleluya, 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 haleluya. Sikini ora ya lama. Hinakanana ya nanana ya nanana ya masikiana ya lama sikiana ya mase. Ya nakanana ya lama sikiana ya lama sikiana ya mase. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya, selamanya. Kau Tuhan, Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu, ku sembah, ku sembah hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya, selamanya. Kau Tuhan
bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan dengan perlahan, ku sembah, ku sembah. Yesus yang ku sembah, Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya. Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah, ku sembah, hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku saya undang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri, kita katakan, ku sembah, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu, amin. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu, amin. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Hari ini, Tuhan. Oh, sikiara ya lama 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 lama. Hidakara ya lama lama sikiara nana ya raya lama lama sikiara ya lama 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 sikiara nana 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 ya raya lama 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 sikiara ya lama. Oh, haleluya, 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 haleluya.
Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan lewat setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah, Hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya. Kau Tuhan bertahta selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini saat hatiku menyembah-Mu, saat hatiku menyembah-Mu, Saat hatiku terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau bermazmur bagi-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Yesus Tuhan. Dan Allahku, ku bersyukur padamu. Amin. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidup. Yes, setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, memancarkan terang kasih-Mu Tuhan, untuk tiap langkah dan berjalan bersamaku Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. La 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 la. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah
hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayanimu selalu, memancarkan terang kasih-Mu Tuhan. Yes, tuntun tiap langkah dan berjalan bersamaku Yesus di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dalam puji-pujian ini saya senang Bapak Ibu Saudara dengan kata-katanya. Mungkin puji-pujian ini masih baru, tapi kita sama-sama mau belajar. Kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya emas, kita tidak punya perak, kita tidak punya apa-apa. Kita punya hati ini untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Setialah, setia lebih lagi. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama mau masuk dalam firman Tuhan. Kita pujikan Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau Allah yang penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Amin. Hanya Engkau yang menawan hatiku, kerinduanku hanya padamu. Kau kekasih jiwaku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Haleluya. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau
hanya padamu, kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, kau lembutkan hatiku, mengasihimu, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Kau kekasih Jiwaku, oh Yesusku, oh, kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, kau Allah kekuatanku, kau Allah kekuatanku. nanti Ibu Wiwi pimpin di dalam doa untuk kita mendengar firman Allah. Amin Tuhan. Amin Yesus. Makasih Roh Kudus. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di dalam rumah Tuhan hari ini. Saudaraku, hari ini saya masih tetap melihat dari surat Ibrani, karena surat Ibrani itu sangat menarik. Memang isinya itu sangat dalam, saudara. Tapi seluruh Alkitab itu harus kita pelajari. Seluruh Alkitab harus kita pelajari, nggak boleh enggak. Nah, hari ini saya agak sulit ngasih judul, tapi akhirnya saya pakai apa artinya Yesus memakai daging dan darah. Sebab yang kita mau bicarakan adalah tentang Tuhan Yesus yang menjadi manusia, dia memakai tubuh dan darah dari manusia. Bukan tubuh dan darah dari yang lain. Dari ciptaan khusus atau apa, tapi dari manusia. Ibrani 2, 14, 15. Saya baca, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, ini ayatnya yang kita baca dan kita lihat. Lalu kemudian apa maksudnya atau tema dari
judul ini, saudara. Nah, saya mau menerangkan, mau memberi penjelasan, saudara. Ini Tuhan itu dalam menebus manusia itu sungguh-sungguh serius. Bahkan berapa biayanya, berapa mahalnya Tuhan akan kerjakan. Berapapun mahalnya. Karena cinta kepada manusia. Berapapun mahal, kalau saudara mencintai seseorang, berapapun biayanya saudara akan bayar. Berapapun harganya, semahal apapun harganya, dia bayar. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kita, saudara. Dia mencintai saudara, berapapun biayanya dia lakukan. Apa biayanya? Dia harus jadi manusia. Biayanya dia harus jadi manusia. Dan dia harus mati. Darahnya tercurah, dagingnya terobek. Saudara, waktu perjamuan suci kan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Dagingnya robek dan darahku yang tercurahkan. Saudara. Jadi saudara, Tuhan itu berapapun biayanya, dia akan lakukan, saudara. Harganya sangat mahal. Nah, saudaraku, ini yang ada. Jadi Allah punya rencana, saudara. Apalagi mengapa Tuhan pakai darah dan daging manusia? Karena saudara, yang ditebus itu bukan hanya roh. Roh saudara sudah ditebus. Sudah. Saudara ada di gereja, ada di rumah Tuhan, saudara bisa menyembah dengan indah, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, itu roh saudara sudah ditebus. Bebas. Tapi tubuh saudara belum ditebus. Kenapa Tuhan pakai? Itu ada penebusan. Penebusan. Nah, saudara, saya baca sekali lagi ayatnya di dalam Ibrani ini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Saudara, itu ada kata anak-anak. Karena anak-anak itu anak-anak. Siapa anak-anak itu, saudara? Nah, itu yang kita lihat. Nah, kemudian kita juga lihat ia juga menjadi sama. Ia itu adalah Tuhan Yesus. Saudara, supaya oleh kematiannya, ia pakai tubuh supaya oleh kematian Yesus, dia memusnahkan iblis oleh kematian. Jadi iblis dimusnahkan atau dibuat tidak berdaya, dibuat tidak punya kekuatan oleh kematian Yesus. Sekarang iblis itu punya kekuatan, saudara. Dia dulu apalagi punya kekuatan, tetapi kematian Yesus membuat iblis tidak punya kekuatan sama sekali. Saudara, seorang pengkhotbah bilang begini, kalau nggak salah D.L. Moody, dia bilang begini, tahu lebah, tawon, saudara, lebah. Banyak orang takut dengan lebah. Banyak orang takut. Kalau ada lebah datang, cepat, jangan, ada lebah, ada tawon. Nanti kamu diantup. Tapi saudara, antupnya tawon itu dicabut, saudara. Kalau antupnya tawon dicabut, saudara, lebah itu seperti lalat. Dia nggak bisa apa-apa. Iblis itu diambil kekuatan seperti gitu. Makanya Paulus bilang dalam surat Korintus, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Kalau sengatnya dicabut, lebah itu seperti ini. Saudara, di atas gereja ini, itu ada sarang lebah, saudara. Sarang lebah. Tapi saya khawatir
karena ada sarang lebah itu. Pengen dihancurin aja gitu. Tapi ya nggak berani. Yang dihancurin nggak berani. Suruh anak saya yang badannya besar juga nggak berani, saudara, sama lebah. Sampai katanya bilang, apa perlu panggil pemadam kebakaran. Besar sudah segini. Itu sarangnya itu. Wah, takut-takut juga sih. Ada di atas, di dekat genteng sana. Tapi harus dicabut. Cuman kalau tawonnya itu disengatnya nggak ada semua, mau sarangnya segede gini saudara, saya nggak takut. Kalau sengatnya udah nggak ada, saya nggak takut. Saya datang aja ke sana, ambil aja palu, saya pukul semua sarangnya, udah beres. Siapa yang mau ganggu? Siapa yang mau nyengat? Karena saya anggap lebah itu seperti lalat. Lebah itu seperti lalat. Tapi sekarang waktu sengatnya masih banyak, saya lihat di YouTube orang kena sarang lebah saudara, wah kabur sampai masuk kali katanya. Saudara, itu karena gara-gara lebah. Tapi saya pikir kalau iblis juga begitu. Kalau sengatnya sudah tidak ada, mau sarang setan, mau apa, bubar. Hancurkan. Saudara, itu yang ada. Jadi itu karena kematian Tuhan. Tapi kalau orang tidak di dalam Kristus, dia akan ketakutan. Nanti kita akan coba lihat supaya dengan jalan demikian dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi saudara, ayat ini bilang bahwa ada orang yang diperbudak, diperhamba oleh ketakutan. Seumur hidup itu ketakutan. Seumur hidup itu ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan mati. Takut mati. Seumur hidup saudara, ketakutan, takut mati. Tapi orang percaya enggak. Saudara, banyak orang yang merasa dirinya kuat, hebat, tapi sebenarnya dia takut kepada kematian. Mati itu sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi orang percaya, dia akan menghadap maut. Dia akan mengatakan, aku ketemu dengan Engkau ya Tuhan. Saudara, itu yang dilihat. Nah, kalau kita lihat itu tadi saya sudah lihat, saudara, sudah jelaskan. Nah, sekarang kita lihat darah dan daging. Darah dan daging itu ungkapan untuk manusia. Jadi Yesus memakai darah dan daging itu berarti pakai manusia. Manusia, darah dan daging, saudara. Ada darah dan daging, ya. Memang tidak disebut sih lengkap ya, tulang semua enggak ya. Tapi cukup ngerti darah dan daging. Nah, Tuhan Yesus itu saudara. Jadi darah dan daging. Kita lihat. Nah, mengapa demikian? Mengapa saudara Tuhan Yesus memakai darah dan daging? Allah itu roh. Tuhan itu roh. Dia tidak punya tubuh. Gak punya tubuh. Lalu kemudian dia turun ke dunia mau pakai tubuh atau darah daging siapa? Tuhan bisa saja dia menciptakan darah yang khusus, tubuh yang khusus. Misalnya Allah berkata, ini anakku yang mau turun ke dunia menebus manusia. Aku akan membuat darah yang khusus dan tubuh yang khusus. Sehingga pada waktu Yesus lahir, tubuhnya ini tubuh yang spesial, khusus. Mungkin tahan cuaca, tahan sakit. Darahnya darah yang spesial. Ternyata tidak. Tidak demikian. Tuhan memakai tubuh dan darah manusia.
Itu sebabnya dia lahir dari Maria, tubuh dan darah manusia. Saat itu saudara, tubuh dan darah manusia itu cemar saudara. Tubuh manusia ini udah banyak nggak bener, udah banyak, dan darahnya juga udah banyak nggak betul. Sebab Adam tidak taat kepada Tuhan. Waktu Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, maka tubuh dan darahnya itu lemah. Saudara. Tapi tubuh dan darah ini di sini tidak disebut masalah dosa. Dosa itu adalah sifat dari tubuh dan darah. Nah, kalau sifat itu dibuang, tubuh dan darah itu hanya biasa. Tapi kena efek dari sifat, tubuh lemah. Tuhan memakai tubuh yang lemah itu. Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus capek, haus, lapar. Tuhan Yesus sakit enggak? Sakit saudara. Tuhan Yesus sakit. Waktu dicambuk sakit dia. Robek saudara badan tubuhnya. Waktu dipaku tangannya sakit dia. Dia ngalamin kesakitan. Karena dia pakai tubuh dan darah seperti kita. Saudara. Jadi tubuh dan darah manusia itu yang dipakai. Nah sekarang pengertiannya kita lihat apa? Kalau kita lihat di Alkitab saudara, kita pakai kata di Alkitab saudara. Nah misalnya Kejadian 37 ayat 27 saudara. Coba Kejadian 37 ayat 27. Ini menyebutnya karena ia saudara kita, darah daging kita. Waktu itu saudara Yusuf ditangkap, dimasukkan di dalam sumur. Lalu mau dibunuh sama saudara-saudaranya. Tapi Yehuda datang, dia mengatakan jangan bunuh Yusuf. Dia adalah saudara kita. Dia adalah darah daging kita. Saudara. Jadi istilah darah daging itu adalah istilah saudara. Jadi adik kakak itu darah daging yang sama. Itu artinya saudara. Saudara. Nah itu bersaudara. Sekarang Yesus memakai darah dan daging manusia itu artinya apa? Artinya Yesus mengakui saudara kita semua saudaranya Yesus. Sebab darah dan dagingnya sama. Tetapi bukan semua orang. Hanya orang yang percaya kepada dia. Kalau semua orang darah dagingnya gimana? Ya beda karena dia belum percaya kepada Yesus. Setelah kita percaya kepada Yesus, maka kita adalah saudaranya. Memang di dalam ayat kitab Kejadian ini, Yusuf tidak dibunuh, tapi dijual. Sedangkan Yesus, saudara, nah Yesus ini saudara, dia dibunuh oleh saudaranya sendiri, oleh orang-orang yang lain. Tapi saudara, itu Yesus dibunuh. Kalau Yusuf cuma dijual dengan 20 keping perak. Yesus dijual dengan 30 keping perak. Tapi Yesus mati. Yusuf enggak. Nah, saudara, istilahnya adalah kita bersaudara. Dan Tuhan tidak malu mengaku kita. Ayat sebelumnya sudah kita baca, tidak malu. Berikutnya saudara, apa yang dimaksud dengan darah dan daging? Dalam Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Apa maksudnya darah dan daging dalam surat Efesus? Darah dan daging dalam surat Efesus ini artinya manusia. Manusia.
Kita berjuang, kita perang bukan melawan manusia, tapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat. Jadi saudara, kita berjuang atau perang bukan melawan manusia, bukan melawan orang dengan orang, bukan baku hantam katanya, bukan habis dengan manusia, tidak saudara. Tapi dengan roh jahat di udara. Itu yang ada. Itu yang membuat istilahnya manusia, saudara, darah dan daging. Jadi saudara, kita melihat artinya ya. Jadi Yesus pakai darah dan daging, itu artinya Yesus pakai atau menjadi manusia. 1 Korintus 15:50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudara, daging dan darah saudara tidak masuk kerajaan sorga, enggak. Sebab binasa, yang binasa tidak mendapat bagian dari yang tidak binasa. Jadi saudara, tubuh saudara ini, daging saudara ini, darah ini tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena lemah, karena tidak berdaya. Lalu mengapa Tuhan Yesus memakai tubuh dan daging manusia yang tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah? Saudara, apa maksudnya? Kita lihat tubuh dan darah dan daging saudara di dalamnya, atau darah dan daging orang umum yang tidak percaya Yesus, di dalamnya itu ada benih. Yaitu benih ketidaktaatan, benih murtad, benih melawan yang disebut benih dosa. Jadi saudara, orang-orang di luar itu darah dan dagingnya, itu di dalamnya ada bibit, namanya bibit dosa, bibit kejahatan. Di dalam kita orang percaya ini saudara, di dalam darah dan daging saudara, bibit dosa itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah dihabiskan, tadi dimusnahkan oleh kematian Yesus. Jadi di dalam diri saya, di dalam darah dan daging saya, tidak ada bibit dosa. Tidak ada bibit dosa yang saya maksud. Tapi kadang-kadang kita juga bodoh berbuat dosa. Tapi bukan bibit dosa. Itu namanya perbuatan dosa. Bibit dosa sudah tidak ada. Saudara tahu bibit ya. Jadi kalau saudara misalnya beli tanaman atau beli apa, itu bibit saudara, bibitnya itu ditanam lalu kemudian tumbuh. Itu bibit. Bibitnya tidak ada. Jadi di dalam diri saudara bibit dosa itu tidak ada. Karena saudara sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara bukan orang berdosa. Karena bibit dosa tidak ada. Tapi kalau saudara melakukan perbuatan dosa, saudara namanya perbuatan dosa, bukan bibit dosa. Bibit dosa itu yang ditanam oleh Adam dan Hawa. Nah, saudaraku, jadi kita lihat darah dan daging kita bagaimana? Apakah bisa mewarisi kerajaan sorga? Darah dan daging saudara harus ditebus dulu, baru bisa mewarisi kerajaan sorga. Ditebus kayak apa? Seperti Tuhan Yesus bangkit. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian saudara, tubuhnya ini tubuh kebangkitan. Lalu bagaimana dengan darahnya? Memang darah tidak disebut, tetapi pasti bagus semua. Dan dia bisa naik ke sorga. Suatu waktu, saudara dengan saya, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua, dia akan merubah tubuh saudara. Dia merubah tubuh saya menjadi tubuh yang sempurna, tubuh kebangkitan.
Sehingga daging dan darah kita, tubuh, kita akan juga ada di sorga. Sebab sudah ditebus oleh darah Tuhan. Saudara, ini tujuan Tuhan. Begitu indah tujuan Tuhan tuh kepada kita mikirin hal yang kekal. Seperti tadi ilustrasi yang saya berikan, saudara. Pendeta Yusuf, dia memikirkan kehidupan yang kekalnya. Nah, tapi yang lain memikirkan kehidupan di dunia. Mari kita makan-makan, sesudah itu kita mati. Saudara. Nah, saudaraku, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tapi suatu waktu, saudara, darah dan daging kita itu akan dipakai. Saudara, kita lihat itu yang disebut tebus. Nah, saya akan jelasin saudara Ibrani 2:14, mungkin sedikit dalam bahasa Yunaninya. Ini sudah saya bahasa Indonesiakan. Lalu kemudian ada yang saya kasih huruf tebal, saudara. Huruf tebal ini satu namanya kekoinoneken, satu lagi metesken, saudara. Kalau bahasa Indonesianya terjemahan, lalu karena anak-anak itu telah berbagi dalam daging dan darah, dia sendiri pun dengan cara yang sama telah mengambil bagian hal yang sama. Saya jelaskan saja, saudara. Nah, saya jelaskan, saudara. Nah, ini begini. Nah, saudaraku, kekoineken itu kata asalnya koinos, itu artinya bagi-bagi, bagi bersama. Koinos itu artinya begini, milik saudara, milik saya, milik saya, milik saudara. Kadang-kadang kata koinos itu jadi artinya misalnya komunis misalnya. Saudara, partai komunis itu menganggap semua yang ada di milik rakyat adalah milik negara. Kalau negara mau ambil, ya kamu kasih. Tetapi itu adalah penjabaran kata yang keliru dari koines, saudara. Itu demikian. Sehingga mereka adalah sangat sewenang-wenang. Saudara, kita lihat koines itu milik bersama. Gereja mula-mula itu koines milik bersama. Dari kata koines muncul kata koinonia. Koinonia itu artinya persekutuan. Saudara, di gereja itu ada 3 ya, di gereja ada 3. Satu namanya koinonia, ini persekutuan. Kedua namanya marturia, ini namanya kesaksian. Yang ketiga namanya diakonia, itu pelayanan. Jadi kalau diaken itu ngerjakan diakonia. Kalau saudara saksi itu namanya marturia, bahasa Latin ya. Kalau misalnya kita bersekutu namanya koinonia. Nah, saudara, nah kita lihat apa artinya persekutuan. Kita bersekutu. Bersekutu itu artinya saudara, saya dengan saudara sama-sama. Kalau rohnya tidak sama, tidak bisa bersekutu. Kalau roh saya dengan roh saudara sama, kita bisa bersekutu. Saya dengan saudara bisa bersekutu, satu roh, satu pikiran, satu perasaan, itu namanya bisa bersekutu. Saya bisa bersekutu dengan Tuhan kalau saya satu roh dengan Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan saya bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tapi kalau rohnya enggak sama, kalau hatinya enggak sama, enggak bisa bersekutu. Suami istri kalau hatinya tidak sama, tidak bisa bersekutu. Persekutuan ini saudara, atau yang namanya koinonia itu menjadi satu bagian dalam. Menjadi satu bagian dalam. Kalau kita semua, hati kita semua sama di dalam Tuhan, rohnya sama, kita bisa bersekutu satu dengan yang lain. Itu namanya koin. Kita tidak bisa bersekutu dengan orang berdosa. Kalau ada orang berdosa lalu bersekutu saudara, kita berbahaya. Kita dengan orang berdosa namanya cuman berteman, bergaul, tapi tidak bersekutu.
bersekutu, kita satu roh. Nah, saudara, apa maksudnya Rasul Paulus memakai kata ini? Itu untuk menunjukkan saudara, pada waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, pakai darah dan daging, dia pakai tubuh manusia seperti kita, tapi dosa manusia, dosa Adam, Tuhan gak mau bersekutu. Tidak ada. Dosa Adam tidak ada. Sebab itu Tuhan Yesus walaupun punya tubuh dan daging manusia, ia tidak berbuat dosa, saudara. Nah, kita lihat bagian berikutnya, saudara. Yunaninya meteko itu artinya, nah Rasul Paulus pakai kata ini, saudara. Bukan pakai kata koinos, tapi pakai kata meteko. Itu artinya, saudara, berbagi dengan. Ini maksudnya, saya jelaskan saja. Maksudnya, saudara, waktu Yesus pakai darah dan daging manusia yang berdosa, daging manusia yang berdosa, sifat dosanya sudah enggak ada. Sifat. Jadi Tuhan Yesus adalah manusia, dia sungguh manusia, tapi tidak ada dosanya. Sekalipun sedikit pun tidak ada dosanya. Dia suci sejak lahir, dia murni, saudara. Itu, tapi tubuhnya tubuh kita. Kalau kita pakai tubuh kita, saudara, berdosa. Kita pakai darah, berdosa. Karena kita ada bibit dulu. Tuhan Yesus tidak ada. Pakai tubuh, tapi dia tidak berdosa, saudara. Itulah sebabnya dia bisa menebus. Nah, tujuannya apa, saudara? Tentang hal ini, saudara, tujuannya apa? Supaya manusia hidup tidak berdosa. Saudara, kalau kita lihat ini berarti, saudara, nah, ini menunjukkan bahwa Yesus memakai tubuh manusia, saudara. Coba dibantu. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus pakai tubuh manusia supaya kita ada di penebusan tubuh. Sisi lain, saudara, kita lihat, saudara, bahwa seperti Tuhan Yesus yang tidak berbuat dosa, kita bisa hidup tidak berbuat dosa. Saudara, kita bisa hidup tidak berbuat dosa. Bisa enggak? Bisa. Apalagi Tuhan sudah tolong kita banyak, Tuhan. Saudara, hari Selasa kemarin saya itu diundang pesta kawin. Dulu kan, saudara, ada yang hadir di jemaat kita namanya Sony ya, sama istrinya, kalau saudara masih ingat. Dia beberapa kali masuk di kita. Dia kan sekarang udah pindah Surabaya. Dia dulu menikah belum diberkati. Jadi dia bikin pemberkatan nikah. Dia sewa restoran di Surabaya, restoran, saudara. Dia restoran ada di sana. Lalu kita makan sama-sama, duduk makan. Saudara tahu kan, saya udah lama tidak mau makan yang seperti itu. Makanannya enak-enak. Pertama dikeluarkan makanan, saya tanya ini apa? Daging pakai tepung. Tepung karbo, enggak ada. Makanan yang kedua muncul, ini apa? Kayak risoles pakai tepung, enggak ada. Makanan yang ketiga, ini enggak ada. Keempat, ini enggak dah. Ini kelima, ada bumbu, enggak dah. Sampai yang terakhir enggak semua, saudara. Jadi yang di sebelah saya bilang, kok enggak semua? Iya. Saya ingin enggak makan itu. Ingin. Enak enggak makan itu? Enak. Sebelah saya semua pada makan. Tapi saya tidak makan, saudara. Kenapa? Enggak. Memangnya enggak. Terlalu maksa ingin? Enggak juga, biasa aja. Enggak makan, saudara. Kapan itu di rumah saya nyoba, saudara, gula diabetes saya taruh, saya makan ya. Sama apa gitu.
perut saya udah nggak mau. Enggak. Semua sudah nggak mau. Itu artinya bisa, udah nolak semua. Semua nolak, kecuali makanan tawar. Udah nolak. Kita saudara, hidup kita, roh kita, kalau sudah kita mau hidup dengan Tuhan murni, walaupun di depan kita ada makanan, kiri kita makanan, sebelah kita berbuat dosa, tetangga kita berbuat dosa, teman sejawat kita berbuat dosa, semua berbuat dosa, kita nggak mau berbuat dosa. Walaupun kita ada di situ, nggak akan mau berbuat dosa. Saya ngelihat mereka udah disuduhi segala macam, nggak ambil satu pun nggak. Saya cuma minum air putih aja. Saudara lihat, bisa nggak? Bisa. Suatu waktu kalau Tuhan sudah buat kita, hati kita ini saudara, walaupun semua orang menipu, walaupun semua orang berbuat bohong dusta, walaupun semua kejahatan ada, kita enggak mau. Habitat kita udah beda. Udah beda, saudara. Kemarin iseng-iseng, saudara. Saya makan tempe, saudara. Saya bilang ke istri saya, ini makanan Taman Eden. Karena gak pernah makan tempe, saudara saya. Selama 5 bulan, 6 bulan. Jadi makan tempe, enaknya kayak apa. Tapi langsung saya berhenti, cuma makan sedikit aja, udah enggak diteruskan. Karena tempe saya gak boleh, karena tempe karbo. Saudara, itu pun rasa enggak dah, saya bilang. Saudara, kenapa saudara kita lihat saya kok cerita ini? Saya untuk mau menunjukkan saudara bahwa walaupun kita di mana-mana, ada orang bilang enggak mungkin kita kan dagang. Dagang itu ya bohong-bohong tuh ada. Tapi kalau kita ini benar, enggak. Kita tetap murni. Tetap. Coba saudara belikan. Pasti enggak. Ya nolak gitu saudara. Ya kemarin iseng lagi, anak saya kan beli duren. Saya bilang, saya nyobain sedikit. Saya bilang, udah gak bisa. Saya bilang, duren kan favorit saudara, tapi gak bisa. Saudara kita lihat, jadi saudara ini yang ada. Nah jadi sekarang kita lihat, bisa gak hidup tidak berbuat dosa? Bisa. Bisa. Suatu kali kita jalan saudara, terserah orang mau buat apa, terserah jalan apa. Aku mau jalan dengan Tuhan, tidak berbuat dosa. Semua dilakukan, silahkan. Aku tidak mau berbuat dosa dan tidak berbuat dosa. Dosa ini sekarang saudara banyak. Mau lihat di mana aja bisa. Mau lihat segala macam yang porno bisa. Segala macam bisa dengan mudah. Tapi kalau kita bilang tidak, walaupun di depan kita ada barang-barang saudara yang haram, yang najis, kita tidak akan. Kita harus hidup tidak berbuat dosa. Supaya tubuh dan supaya darah dan daging kita mengalami penebusan. Kalau sudah mengalami penebusan saudara, indah. Nah, saudara, ini gambar saudara, ini gambar tentang kita lihat suatu kali kita jalan. Pada waktu kita jalan saudara, tiba-tiba kita ngalamin penebusan tubuh. Ini orang sudah percaya Tuhan, rohnya sudah ditebus, tiba-tiba pada waktu jalan sangkakala bertiup saudara. Tubuh yang fana ini berubah menjadi tubuh yang baka. Tiba-tiba dirubah oleh Tuhan dan naik saudara. Dan orang yang sudah mati saudara, masuk rohnya.
dia juga ikut naik. Ini penebusan tubuh. Mengapa Tuhan memakai tubuh manusia, darah dan daging? Saudara, penebusan. Penebusan itu indah. Saudara, dalam kitab Rut berkata kepada Boas. Boas itu saat itu majikannya ya. Dia berkata, tebuslah kami. Goel, tebuslah kami. Ditebus itu artinya apa saudara? Tebuslah kami. Waktu itu Boas harus mengambil Rut sebagai istrinya. Tebuslah kami, itu jadi satu saudara. Suatu waktu, tebuslah kami. Yesus mengambil kita saudara sebagai bagiannya. Oh saudara, itu sangat indah sekali. Balik lagi, mengapa memakai darah dan daging? Mengapa memakai darah dan daging? Karena darah Yesus tidak ada sifat dosa, tidak ada bibit dosa. Yang suci dipakai untuk pengampunan dosa. Sebab apa? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mengapa Yesus pakai darah dan daging? Sebab darah Yesus harus ditumpahkan. Di dalam perjanjian lama ada acara ibadah atau semua ibadah harus ada korban darah. Seekor domba disembelih, ditaruh di mezbah, darahnya dipercikan, darah yang tercurah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus memakai darah supaya darahnya bisa ditumpahkan. Dan darah Yesus itulah, darah itu adalah nyawa saudara. Darah Yesus itulah yang menebus kita. Dan tubuh Yesus itu juga saudara dirobek-robek. Tubuh Yesus itu dirobek, dagingnya dirobek saudara. Dipakukan di kayu salib. Dagingnya mati, darahnya tertumpah untuk menebus manusia. Dia mati, dagingnya juga dirobek mati. Saudara, daging Yesus dirobek mati. Daging kita bagaimana? Daging kita juga sudah dirobek. Kapan daging saudara dirobek? Waktu saudara percaya kepada Yesus, daging saudara itu dirobek-robek. Sehingga daging saudara mati. Daging ini mati. Karena daging ini mati, maka daging itu harus akan bangkit. Kalau daging tidak mati, daging tidak bisa bangkit. Jadi baru. Daging kita ini harus yang ada bibitnya mati. Saudara, kita lihat iblis tidak bisa menggunakan daging untuk mengajak berbuat dosa. Mengapa daging harus mati? Karena iblis bisa mengajak saudara berbuat dosa kalau saudara punya jembatan daging. Saudara, saya gambarkan begini ya. Apakah iblis bisa membawa orang masuk neraka? Nggak bisa. Iblis tidak bisa membunuh orang. Apalagi umat percaya, nggak bisa. Tanpa seizin Tuhan. Membunuh aja nggak bisa, apalagi santet. Orang percaya Tuhan tidak bisa disantet. Kalau dia orang Kristen ada yang bisa disantet, dia buka celah untuk iblis masuk. Tapi kalau orang Kristen yang benar, saudara yang benar, nggak bisa disantet. Banyak kesaksian saudara, santet dilempar sana sini, dia tidak. Karena iblis tidak bisa membunuh. Jangankan membunuh, iblis mau masuk ke babi aja ngomong dulu, Tuhan boleh nggak masuk ke babi? Lalu silakan, lalu babinya terjun. Babi aja nggak mau sudah dimasukkan setan, lebih baik terjun, mati dia. Semua mati, saudara, kita lihat. Jadi iblis itu nggak bisa bawa manusia ke neraka, nggak bisa. Lalu bagaimana manusia bisa masuk neraka?
Iblis pakai, kita ini punya sifat daging. Sifat daging ini maunya enak-enak melulu. Sifat daging segala macam. Iblis nawarkan, ini makanan enak. Ini makanan, ini yang disodorkan makanan ini namanya makanan dosa. Dosa, ini enak, ini enak. Tontonan ini enak ya. Ini enak lu ya. Daripada sini enak ini ya, disodorkan semua, saudara, sodorkan. Daging kita pengen. Aku ambil, aku makan. Saat itu saudara berdosa. Yang bisa mengajak orang masuk neraka adalah dosa. Karena upah dosa adalah maut. Seandainya iblis itu bilang kepada Hawa, Hawa, nih ada buah nih, makan nih makan. Kalau Hawa mengatakan, saya gak mau. Iblis gak bisa apa-apa. Iblis ajak ini, saya gak mau. Iblis nggak bisa apa-apa. Iblis mau bisa apa? Kita nggak mau. Ayo kamu ini, saya tidak mau. Ya sudah. Tapi kalau kita mau, itu yang membawa kita berdosa dan masuk neraka. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah neraka. Jadi saudara, iblis itu cuma hanya bisa membujuk. Iblis itu hanya bisa membujuk. Iblis tidak bisa apa-apa kepada kita. Iblis hanya bisa membujuk. Kalau kita bilang hantam-hantam. Makanya surat Yakobus bilang lawanlah iblis. Lawan. Saudara, iblis harus dilawan. Lawan. Saudara, saya pernah cerita ya. Saudara, kadang-kadang saya ini dari kecil karena saya memangnya suka berdoa, saudara, males kalau rame itu ngelawan. Suatu waktu masih remaja, saya lagi sama teman-teman di kampung, saudara, habis main bola duduk-duduk di sana. Saya digoda, pipi saya ditarik-tarik, saudara. Telinga saya ditarik-tarik, kurang ajar ini saya pikir. Tapi ya saya diam, hidung saya ditarik-tarik, saudara. Saya diam aja. Papa saya lihat dari sana, anaknya tarik telinganya, kok diam aja. Terus papa saya bilang, lawan. Langsung saudara, kebukin saudara, berkelahi, guling-guling saudara. Bapak saya nggak terima, saudara, bilang lawan. Terus saya pikir, iya ya. Kalau ada iblis datang, tarik-tarik telinga saya. Ini, lalu kita diem aja, Bapak di sorga gak terima, saudara. Bapak di sorga akan bilang ke kita, lawan. Jadi jangan mau telinga kita ditarik oleh iblis untuk dengar yang aneh-aneh. Semua saudara, mata kita ditarik oleh iblis. Kalau kita diem aja, Bapak di sorga itu gemes. Kayak papa saya gemes, saudara. Rasa-rasanya. Ya sudah. Saya berkelahi kira-kira begitu. Tapi kalau sekarang kan bukan lawan manusia ya saudara. Ya kita tidak berkelahi. Cuman saya hanya ilustrasi saja saudara. Bapak di sorga juga gak mau. Saudara diem aja. Makanya saya bilang lawan. Iblis mau ganggu saudara, lawan dia. Iblis mau ngajak saudara buat apa-apa, lawan dia. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis. Saudara, ayat ini supaya oleh kematiannya ia, saudara, kita lihat di sini, coba. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis. Tadi saya bacakan ada kata memusnahkan. Ternyata bahasa Yunaninya bukan memusnahkan. Karena itu katargeo artinya membuat tidak berdaya. Iblis kekuatannya itu dihilangkan. Kematian Yesus membuat iblis itu kekuatannya enggak ada, saudara. Kekuatannya tidak ada. Saudara, kekuatannya enggak ada. Membuat iblis kekuatannya ada. Si teman saya, si Hadi, saudara, dia itu bawa ular, saudara. Bawa ular.
ditaruh di lehernya segala macam, saudara. Terus ada anak kecil disodorin ular, saudara. Terus saya bilang, kamu ngawur kamu. Itu ular itu. Pak, ular yang saya pegang ini udah ompong. Loh kok bisa? Tak masukin gombal di mulutnya, tak tekep kepalanya, tak tarik. Giginya rontok semua. Coba buka tuh, enggak ada giginya. Saudara pikir-pikir, iya ya. Jadi enggak apa-apa, enggak berbahaya. Jadi cuman lidahnya aja keluar digigit gini, saudara. Enggak bisa gigit, enggak bisa apa. Giginya rontok, pisahnya enggak ada. Takut saudara sama ular gitu? Giginya enggak ada. Saudara, kalau setan sudah tidak berdaya, dia enggak punya kekuatan, dia cuman bisa satu. Setan cuman punya satu, saudara, yang lain enggak punya. Satu itu adalah bohongnya iblis. Liciknya iblis, dia akan menipu, dia akan menipu. Sehingga orang Kristen tertipu dan jatuh sendiri dalam dosa. Tapi kekuatannya sudah tidak ada. Jadi kematian Yesus membuat iblis tidak berdaya. Membuat iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Iblis cuma bisa nawarkan. Kalau saudara tidak mau, saudara tidak menjadi masalah. Iblis tidak bisa membawa saudara kemana-mana, ke neraka apa. Karena iblis sudah dikalahkan, saudara. Ini yang ada. Cuman ada orang yang masih hidup dalam ketakutan. Dia hidup di dalam ketakutan akan kematian, ketakutan. Kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Tuhan bilang jangan takut dengan orang yang hanya bisa mengambil nyawa. Yang hanya bisa mengambil atau bisa membunuh. Tetapi takutlah kepada yang bisa membawa kepada kebinasaan kekal. Saudaraku, Tuhan nyuruh kita tidak takut oleh apapun. Tidak takut oleh kegelapan. Tidak takut oleh bahaya. Tidak takut oleh kecemasan. Tidak takut oleh banyak hal apapun. Tidak takut oleh maut, tidak takut oleh penyakit, tidak takut oleh siapapun, saudara. Sebab kita adalah anak Allah, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita tidak boleh takut menghadapi apapun, saudara. Kita punya kuasa. Kenapa? Tidak pakai kuasa Tuhan, saudara. Tuhan sudah janji, kenapa janji itu tidak diambil? Saya baca kitab Yosua, Tuhan bilang injak. Apa yang Tuhan janjikan? Injak. Saudara, bagi saudara-saudara yang mungkin punya keluarga, punya suami, punya istri, punya adik atau punya siapa, orang tua yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya, yang belum kenal Tuhan Yesus. Tuhan itu punya janji. Satu keluarga semua akan dibawa kenal Tuhan. Saudara klaim itu. Itu yang di surat di kitab Yosua bilang injak itu. Saudara tiap hari berkata injak itu. Artinya dalam nama Yesus, saudara. Injak itu bukan diinjak sungguhan, saudara. Nanti saudara nginjak kaki suami saudara, suaminya ngamuk, saudara. Injak itu artinya saudara klaim, Tuhan ini janjimu, ini janjimu. Ambil semua. Nanti saudara lihat. Tapi saudara gak boleh diam, gak boleh biarin, tidak. Saudara lakukan, nanti saudara akan lihat. Itu saudara akan dapat semua. Karena itu harus diklaim, saudara. Itu harus diambil. Tidak boleh didiemin. Gimana nanti? Tidak. Pasti suatu waktu, saudara.
Karena ini janji Tuhan. Saudara, kita lihat kembali, Tuhan memakai tubuh manusia. Untuk apa Tuhan memakai tubuh manusia, saudara? Untuk membuat juga iblis tidak berdaya. Dikatakan memusnahkan iblis, untuk melepaskan, menolong orang yang ketakutan dalam hidupnya, saudara. Ada orang yang takut dalam hidupnya, saudara. Ini yang ada. Nah, saudara, kita lihat kekuatan iblis itu adanya di mana? Di dosa. Saudara, itu yang ada. Nah, saudara, kita lihat kekuatan iblis adalah di dosa. Tetapi kalau dosa tidak ada, iblis tidak berdaya. Siapa iblis? Saudara, siapa iblis? Coba terus. Iblis itu penuduh. Setan adalah penuduh. Dia senang lihat orang mati di luar Kristus. Karena mereka dianggap temannya dan bisa bergabung. Saudara, Yesus menolong, membebaskan. Membebaskan manusia yang hidupnya dalam perbudakan, ketakutan, dan kematian. Dulu saudara, Yesus, dulu Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Tetapi sekarang kita juga dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa. Saudara, apakah sekarang Yesus membebaskan supaya kita tidak hidup dalam ketakutan? Apakah ada yang tidak takut mati? Semua orang takut mati. Orang hebat sekalipun takut mati. Semua takut mati. Tetapi Rasul Paulus bilang, mati itu adalah keuntungan. Hidupku Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, itu yang ada. Mati adalah keuntungan. Saudara, kalau orang yang ngerti, dia mengatakan demikian. Kematian menakutkan. Tetapi kematian buat kita adalah bertemu dengan Tuhan Juru Selamat kita. Yesus pakai tubuh. Saya simpulkan Yesus pakai tubuh, pakai darah dan daging. Untuk menebus kita. Penebusan tubuh yaitu pengangkatan. Menghancurkan pekerjaan iblis dengan darah yang tercurah untuk melenyapkan rasa takut yang ada pada manusia. Saudara, kalau saya sudah ngerti, kita ngerti segini, saya ingin saudara tidak takut. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai kita. Kita menyanyi satu nyanyian, ku tidak takut sebab kau besertaku. Ya, pemain musik. Lagunya ditampilkan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Saudara, saya undang bangkit berdiri. Tidak takut, kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Yesus Tuhan,
Yesus memberi kita kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Ku tidak takut. Saudara, kita tidak takut karena Tuhan Yesus, darahnya tercurah. Dia memakai daging dan darah manusia. Dia menebus kita. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, amin, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Oh ya, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Saudara, jangan takut. Yesus memberiku, jangan takut saudara. Yesus memegang saudara. Tuhan menghilangkan ketakutan. Yesus Kematian Tuhan menghilangkan ketakutan. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku, amin, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. haleluya, haleluya. Saudara, kita tidak takut lagi. Tuhan sudah menghilangkan ketakutan itu. Iblis pun si penuduh tidak berdaya. Saudara harus menjadi orang yang gagah perkasa. Menjadi orang yang gagah perkasa. Kita harus menjadi orang yang gagah perkasa. Lawan, kalau ada sesuatu, lawan. Saudara, itu yang ada. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepadamu buat kasih setiamu. Firman-Mu telah berbicara kepada kami. Engkau menjadi manusia
tertumpah darah-Mu hanya untuk menebus kami, menghancurkan pekerjaan iblis, sehingga kekuatan iblis tidak ada. Dan kami tidak mau diintimidasi oleh iblis. Kami tidak mau diteror oleh iblis. Dan kami adalah menang. Saudara, jangan sampai diteror oleh iblis. Saudaraku, lawan dan hadapi. Teror iblis melalui penyakit, melalui kesulitan hidup, melalui macam-macam hal, bayangan-bayangan. Saudara hadapi dengan Tuhan, hadapi dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa anak-anak-Mu untuk berani melawan, berani menghadapi, sebab pegangannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, tolong yang sedang mendidik anak, tolong yang suami belum mengenali Yesus, tolong yang istri atau keluarga belum mengenal Tuhan. Kami juga klaim hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ambil Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai ini janji-Mu, kami injak tempat itu, kami injak lokasi itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, janji-Mu juga untuk gereja di tempat ini. Kami ambil dan kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus. Kami injak dalam nama Yesus. Biar gereja ini menjadi gereja tempat Engkau dimuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, biar Engkau yang menambahkan banyak hal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan, Engkau yang bekerja dan Engkau yang menolong. Permuliakanlah nama Engkau tinggi-tinggi dari tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, Engkau yang ada. Terima kasih. Berkati semua. Terima kasih Roh Kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Pak, saya serahkan Pak Andi. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pengumuman yang ada, Rabu kita ada doa dan pendalaman Alkitab di tempat ini jam 6 sore. Hari Jumat kita ada doa puasa setengah 10 pagi. Bapak Ibu yang ada waktu, ada kesempatan bisa hadir untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Dan kalau tidak ada waktu, Bapak Ibu bisa tetap berdoa puasa di rumah masing-masing, dan minggu kita ibadah jam setengah 8 pagi. Pengumuman yang lain tidak ada. iPad-nya terus Bapak Ibu baca, renungkan, supaya iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Memangnya kita harus lawan setiap kuasa-kuasa si jahat gitu ya, untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemarin waktu dikirim video yang anak tangga jatuh bangun lagi, saya ngelihatnya berulang-ulang terus nangis Bapak Ibu ya. Masih rasanya kayak nangis gitu ya, karena beberapa kali kita jatuh, kasih kemurahan lagi, kita dikuatkan lagi. Jadi biarlah kita terus pantang menyerah, semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan jatuh terus Bapak Ibu, tapi kita benar-benar ada kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan kesempatan yang kita pakai terus mendukakan hatinya, tapi ada waktu untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan buat Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan buat kami. Kasih setiamu, kemurahanmu tak pernah habis Tuhan. Meskipun seringkali kami berbuat sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan dengan dosa dan tabiat lama, kami terus masih Tuhan jatuh dalam dosa, tapi kemurahan-Mu
begitu besar ya Tuhan. Kami rindu dan kami berjanji terus Tuhan mau bergiat Tuhan untuk cari perkenanan Tuhan, supaya kami boleh punya kesempatan untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu, bukan mendukakan hati Tuhan. Kami mau lawan setiap Tuhan hal-hal yang merintangi pertumbuhan iman, setiap hal-hal yang Tuhan menjadi batu sandungan untuk kami terus hidup di dalam perkenanan-Mu, supaya Tuhan lewat hidup kami boleh mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu, karena sungguh kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan sebentar kami akan berikan yang terbaik Tuhan. Jamah Tuhan, sucikan persembahan yang ada bisa dipakai untuk kepujian dan kemuliaan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati pelayanannya, kesehatannya, terus maju di dalam Tuhan pekerjaan Tuhan, semangat bergiat Tuhan, dan kami semua sidang jemaat-Mu boleh saling bergandengan tangan, saling mendukung, saling menguatkan Tuhan, untuk kami boleh semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, saya setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih buat
pimpinan Tuhan sampai akhir dari ibadah ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit hari ini. Tuhan, Kau yang menjamah. Ada yang sakit hari ini, Tuhan Kau tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang menyembuhkan. Beri kepada kami satu keberanian untuk menghadapi semua. Terima kasih banyak Bapak, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Kau sudah memberkati kami melalui persekutuan, melalui firman-Mu, melalui kehadiran-Mu pada hari ini. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini Tuhan, kembali kami mohon kepada-Mu, berkat Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Berkat Tuhan ada di atas pekerjaan anak-anak. Berkat Tuhan ada di atas pendidikan. Berkat Tuhan ada di atas kesehatan. Berkat Tuhan ada di atas semua yang anak-anak-Mu butuhkan. Sehingga anak-anak-Mu hidup berkecukupan di dalam Engkau. Bahkan berkelimpahan sehingga anak-anak-Mu bisa melakukan banyak hal buat kerajaan sorga. Berkati Tuhan dengan limpahnya supaya mereka bisa memakai semua yang ada padanya untuk kemuliaan nama-Mu juga. Tuhan, pimpin kami pulang sampai di rumah kami masing-masing, sampai di tempat dengan tidak satu kurang apapun. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara pulang dengan membawa berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga ya. Menang besar di pihakku. Oh ya, menang besar di pihakku. Haleluya, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Menang besar di pihakku. Tuhan memberi kemenangan kepada saudara. Puji Tuhan. Amin.